Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang masyhur, Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid. Ya. Kemudian Allah menghadirkan dia dan Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, yaitu dia jagoan hebat dalam bertempur. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qataltu fika hatta tusyhid. Ya Allah, aku berjihad sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi niat dia untuk dikenal sebagai pemberani, sebagai jagoan, Allah kabulkan. Tujuan duniawi Allah kabulkan. Dia terkenal menjadi jagoan, menjadi pahlawan, mungkin dibangun patungnya sebagai kenangan, Allah kabulkan. Tapi nasibnya di akhirat, tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat menggeret dia di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang pertama, mati syahid namun karena riya, dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, ustadz yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Yang kedua, seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Lalu Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz ini. Ustaz ini cerdas, hafal Quran mungkin, hafal hadis, pandai berorasi. Ya, kalau enggak pandai enggak jadi ustaz ya. Kemudian pintar ceramah dan macam-macamnya. Allah katakan, apa kau ingat semua itu? Kata dia, saya ingat ya Allah. Wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu. Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku ajarkan. Aku ajarkan Quran, aku ajarkan ilmu agama karena engkau. Allah berkata, kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka qari, annaka alim. Tapi kau dusta, kau melakukan semua itu supaya kau dikatakan sebagai seorang yang ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Kau melakukan semuanya supaya kau dikenal sebagai seorang alim, diakui sebagai ustaz, diakui sebagai orang alim, dan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan malaikat melemparkan dalam neraka jahanam. Ini bahaya. Yang pertama, berjihad jalan Allah masuk neraka, yang kedua ustaz masuk neraka. Jadi ada ustaz bisa masuk neraka? Bisa, kalau dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz saja, apalagi antum ya. Kemudian yang ketiga, rajulun atahullahu min asnafil kulli. Orang yang Allah berikan kepada segala macam harta, rumah mewah punya, mobil mewah punya. Ya, semua harta Allah berikan, sawah, ladang, istana. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan yang kau suka aku sedekahkan kecuali aku sedekahkan di jalan tersebut. Ada anak yatim saya kasih, ya Allah, ada orang miskin saya kasih, ada janda saya kasih, ada mahasiswa saya kasih, ada orang santri saya kasih, bangun masjid saya kasih, untuk dakwah saya kasih, semuanya karena engkau. Kata Allah, kau dusta, walakin liyuqal annaka jawad. Tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan seorang yang dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Lemparkan dia dalam neraka jahanam, lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi orang yang riya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih wa man yura'i ra'ilahu bih." Barang siapa yang beramal supaya didengar oleh orang lain, barang siapa yang beramal supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan balas dia pada hari akhirat. Sebagaimana mengatakan, tatkala dia riya di dunia, dia punya pahala salat, punya pahala dakwah, punya pahala haji, di akhirat kelak Allah tampakkan pahala tersebut. Waktu dia bergembira dengan pahala tersebut, Allah jadikan pahala tersebut hilang sia-sia. Kenapa? Selama ini dia menipu hamba-hamba Allah. Seakan-akan dia ikhlas, maka Allah pun menipu dia di akhirat, seakan-akan ada pahalanya, ternyata tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dia riya.